berteduh di hati Tuhan, menjadi alat pilihan Allah. Mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Dan fokus perenungan kita terambil di ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Menjadi alat pilihan Tuhan adalah sesuatu hal yang kita mimpikan dan kita inginkan. Tetapi seperti apakah alat pilihan Tuhan yang sejati, yang sesungguhnya, yang dapat kita pelajari pada hari ini? Kisah tentang sebuah bejana yang sudah rusak, yang sudah tidak lagi layak untuk dipakai, yang layaknya diremukkan lalu dibuang. Tetapi seorang yang mau dipakai menjadi alat pilihan Tuhan adalah seorang yang digambarkan seperti bejana yang sudah tidak layak itu, yang memang diremukkan dan dihancurkan, tetapi tidak dibuang, saudaraku. Tetapi remukan itu menjadi proses yang dipakai oleh sang penjunan untuk membentuk ulang bejana yang baru dan dipakai menjadi bejana yang layak baginya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian yang terjadi dengan Saulus. Kita ingat Saulus adalah satu-satunya orang yang dikatakan setuju dengan kematian Stefanus. Dan dia orang yang berkobar-kobar membenci dan punya keberanian untuk menangkap murid-murid Tuhan dan menganiaya mereka lalu membunuh mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 kita menemukan bagaimana Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dan dia datang kepada imam besar yang ada di Damsyik. Dan dia punya tujuan ketika pergi ke Damsyik. Dia punya tujuan untuk dapat punya kuasa menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk dibunuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Saulus melakukan ini atas inisiatif Saulus sendiri. Namun saudaraku, di dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan surat kuasa yang sudah ada di tangannya untuk menangkap anak-anak Tuhan di sana, membawa ke Yerusalem dan membunuh mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika dalam perjalanan ke Damsyik? Saulus bertemu dengan Tuhan. Di sana dia melihat sinar penuh kemuliaan. Dan Saulus pada saat itu tidak sanggup melihat pada cahaya kemuliaan Allah. Dan dia bertemu dengan Kristus yang mengatakan kepada Saulus bahwa dia adalah orang yang sudah menganiaya Tuhan Yesus. Oh saudaraku, ini menjadi hal yang membingungkan Saulus. Sama ini dia menganggap bahwa dia memiliki satu hati untuk melayani Allah. Dan dia melihat bahwa Tuhan Yesus bukan Mesias. Dia adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Dan dia manusia yang sudah menghujat Allah. Dan dia sudah mati. Tetapi Saulus melihat pengikut-pengikutnya yang masih ada, dan berarti Saulus berusaha untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus dan membungkam mulut ke mereka supaya mereka tidak lagi memberitakan tentang Yesus.
Namun saudaraku, dalam kemuliaan Tuhan, ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, saat itu saudara, Saulus diremukkan. Dia tidak punya kekuatan apapun. Dan saat itu, orang yang selama ini dia pikir Allah yang dia layani, tetapi sebenarnya dia sedang justru melawan Allah. Saat itu saudara, Saulus menjadi buta. Saulus yang begitu penuh kuasa, yang penuh keberanian dan berkobar-kobar, saat bertemu dengan kemuliaan Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika dia menganiaya anak-anak Tuhan, dia sedang menganiaya Tuhan. Dia sedang menganiaya Tuhan Yesus Kristus. Saulus sadar bahwa ternyata Tuhan Yesus yang sudah mati itu benar-benar hidup, dan dia adalah Tuhan yang punya kendali atas seluruh hidupnya. Dalam hitungan detik, Saulus yang begitu hebat diremukkan dan dihancurkan, sehingga dia tidak bisa lagi melihat. Dia bahkan untuk berjalan pun perlu dituntun oleh orang. Saudaraku yang terkasih, Tuhan meremukkan Saulus. Tetapi saudaraku, kita melihat Tuhan datang kepada Ananias. Untuk Ananias boleh datang kepada Saulus, mendoakan Saulus, menumpangkan tangan atas Saulus untuk menjadi alat pilihan Tuhan. Pada awalnya Ananias masih ragu, saudara. Dia menganggap bagaimana mungkin, bukankah Tuhan tahu siapa Saulus ini? Dia orang yang sudah begitu jahat, begitu kejam, menangkap bahkan membunuh anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, dia adalah alat pilihanku, dan dia akan kupakai untuk memberitakan tentang aku kepada bangsa-bangsa lain. Dan dia juga akan melihat bagaimana dia akan mengalami penderitaan demi nama aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Ananias taat kepada Tuhan. Dan Saulus pun mendapat penglihatan itu. Bagaimana Ananias akan datang kepadanya dan memanggil dia, mempersiapkan dia menjadi alat pilihan Tuhan. Di dalam ketidakberdayaan selama 3 hari, di dalam kebutaan matanya, dia tidak bisa makan dan minum. Ananias datang, menumpangkan tangan atas Saulus. Dan saat itu, Saulus dipenuhi Roh Kudus. Saulus memberi diri dibaptis. Dan pada saat itu gugurlah selaput yang menutupi mata Saulus. Dan Saulus dapat melihat kembali. Saudara, ini mujizat terjadi dalam diri Saulus. Tetapi bukan hanya sekedar fisiknya yang tadinya buta sekarang melihat. Tetapi Saulus sadar dia harus taat kepada panggilan Tuhan. Karena sekarang dia yang sudah tidak lagi buta, dia sudah menjadi manusia yang baru, yang siap taat meresponi Tuhan, menjadi alat pilihan Tuhan. Dan itu artinya dia siap juga menderita bagi Kristus. Saudaraku yang terkasih, siapa orang yang mau berani dan bersuka cita mendapatkan satu panggilan menjadi alat pilihan Tuhan, jikalau di dalam panggilan itu dia harus mengalami penderitaan? Bukankah kita seringkali mau dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, tetapi tidak mau menderita bagi Tuhan? Tetapi tidak seperti itu Saulus. Saulus sadar sekarang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Peremukan Tuhan, penghancuran Tuhan membawa dirinya pada kesadaran bahwa dirinya nothing, dirinya tidak ada apa-apanya. Dan dia sadar sekarang dia berada di tangan Tuhan, pemilik hidupnya.
dan Tuhan yang memakai dirinya penuh dan dirinya taat kepada panggilan itu, maka itulah yang membuat Saulus rela untuk menderita bagi Kristus. Bahkan kita boleh melihat di dalam pasal 9 ini, di awal pelayanan Saulus memberitakan tentang Kristus, di situ sudah ada banyak tantangan. Betapa banyak orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Saulus karena mereka masih belum percaya Saulus menjadi murid Tuhan. Mereka masih teringat bagaimana Saulus pernah banyak membunuh anak-anak Tuhan. Tapi saudaraku, Saulus tidak pernah menyerah. Dia terus melayani Tuhan, dia terus giat, dia terus berani memberitakan tentang Yesus. Bahkan ketika dia kembali ke Yerusalem, dia juga masih mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi akhirnya Tuhan terus menjaga Saulus. Ada orang-orang jemaat Tuhan yang boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu membawa Saulus ke tempat yang lain. Dan kita melihat saudaraku yang terkasih, di dalam pelayanan Saulus yang akhirnya Tuhan mengubahnya menjadi Paulus, rasul yang dipakai oleh Tuhan. Bagaimanakah seorang yang begitu jahat boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan? Itulah anugerah Tuhan yang sangat besar. Kalau saudara dan saya ingin dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, itu bukan karena kita memang layak menjadi alat pilihan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih merasa diri hebat ketika kita menjadi alat pilihan Tuhan, sebenarnya kita bukan alat pilihan Tuhan. Dan ketika kita meresponi alat pilihan Tuhan itu, karena kita memang mau menjadi alatnya, itu pun masih belum cukup untuk melihat alat pilihan Tuhan yang sejati. Alat pilihan dari Tuhan bukan dari kita awalnya. Kita boleh menjadi alat pilihan Tuhan karena Allah yang memilih saudara dan saya. Dan untuk itu kita harus melalui proses peremukan dan penghancuran. Orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus dihancurkan dulu, supaya menyadari dirinya tidak lagi punya apapun kekuatan di dalam diri dia. Dia harus merasakan bahwa kita memang sungguh-sungguh nothing dan tidak ada apa-apanya. Dan kita menjadi orang-orang yang melihat panggilan Tuhan sebagai panggilan yang mulia, anugerah yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita. Karena itulah penderitaan yang kita alami di dalam panggilan ini tidak membuat kita menyerah, tetapi membuat kita terus melayani Tuhan dengan setia, berintegritas, sungguh-sungguh murni dalam pelayanan. Maka saudara, tidak ada alat pilihan Tuhan yang sejati tanpa menderita bagi Kristus. Kalau kita sedikit ada penderitaan, mundur dari alat pilihan Tuhan, berarti kita memang bukan alat pilihan Tuhan yang sejati. Alat pilihan Tuhan yang sejati diteladani oleh Saulus yang diubah Tuhan, karakternya, hidupnya, totalitas diubahkan menjadi Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa. Walaupun banyak penderitaan yang dia alami, tetapi dia tidak pernah menyerah. Sampai pertandingan selesai dia kerjakan bagi Allah, dan mahkota kemuliaan didapat Paulus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita alat pilihan Tuhan yang sejati? Sudahkah kita mengalami peremukan di dalam Tuhan sehingga kita menyadari diri tidak ada apa-apanya? Sudahkah kita menjadi orang yang tetap terus melayani Tuhan sekalipun mengalami banyak penderitaan dan kesulitan? Mari saudara, kita mau menjadi alat pilihan Tuhan. Dan hari ini menjadi hari yang berharga, di mana kita meresponi dengan kerendahan hati,
dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.